Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggul Sungai Raja jebol, jalan penghubung antar Kabupaten Batubara, Serdang, Bedagai putus diterjang banjir. Pencuri tak kunjung tertangkap, warga buat sayembara tangkap maling berhadiah Rp500.000. Ribuan botol minuman beralkohol, isi ulang rokok elektrik, serta ratusan ribu batang rokok ilegal dimusnahkan Bea Cukai Medan. Bea Cukai Medan memusnahkan ribuan botol minuman beralkohol, isi ulang rokok elektrik, serta ratusan ribu batang rokok ilegal. Barang yang menjadi milik negara ini merupakan hasil sitaan petugas selama 3 bulan terakhir. Segenap jajaran pegawai Bea Cukai Medan. Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Medan memusnahkan 600.000 batang rokok, ribuan botol minum beralkohol, dan liquid vape bermerek dari luar negeri. Barang yang menjadi milik negara ini merupakan hasil penyitaan petugas dari sejumlah daerah di Sumatera Utara, diantaranya Medan, Langkat, dan Deli Serdang. Ribuan batang rokok ini dimusnahkan dengan cara dibakar hingga dilebur. Sementara untuk botol minuman beralkohol dan liquid vape dimusnahkan dengan cara dipecahkan ke dalam tong hingga hancur. Para pelaku hanya menjalani wajib lapor dikarenakan Bea Cukai menerapkan sistem ultimatum remedium atau restoratif justice. Namun jika pelaku kembali melakukan kesalahan yang sama, akan diproses hukum dan diberi sanksi berat. Pertama memang sebagai daerah pasar, makanya tadi kalau kita lihat ini kan ada 91 kali penindakan, itu karena memang dilakukan TKP-nya itu di pasar, di warung-warung, di tempat penjualan eceran. Tapi ada beberapa di antara juga di jalur distribusi ya, dengan menggunakan alat angkut ya. Kita cegah di sana. Dan itu biasanya barang buktinya akan lebih besar ya. Jadi ada dua kondisi ya, dua tempat sebagai distribusi juga sebagai daerah pasar. Lolosnya barang-barang ilegal di pasaran mengakibatkan kerugian negara mencapai miliar rupiah, serta membuat redupnya produk lokal akibat kalah saing dengan produk luar negeri. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Naiknya harga cabai dan bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Sibolga membuat pedagang khawatir omset mereka akan menurun sebab mereka harus mulai menaikkan harga jual sekitar Rp7.000 per kilogramnya. Meningkatnya harga komoditas cabai dan bawang putih dalam beberapa minggu terakhir berdampak terhadap para pedagang bumbu, khususnya di Pasar Tanjung Morawa, Deli Serdang. Harga bawang putih dan cabai merah naik hingga Rp38.000 dan Rp45.000 per kilogramnya. Akibatnya para pedagang harus menaikkan harga bumbu menjadi Rp5.000 per bungkus. Salah satu pedagang di Pasar Tanjung Morawa mengaku kenaikan harga cabai dan bawang putih sangat cepat dan diharapkan tidak berdampak terhadap naiknya harga sayuran. Bawang putih kisaran 29, 33 gitu. Lalu yang lain? Lainnya nggak ada, biasa aja kayak standar lah. Kalau harga-harga lain naik ya berpengaruh juga. Nah kalau kenaikan? Sementara itu, kenaikan harga cabai juga dirasakan para pedagang di pasar tradisional Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Menjelang akhir tahun, harga cabai perlahan naik dalam 3 pekan terakhir. Dari harga normal Rp28.000 per kilogram, naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Namun kenaikan harga tidak dialami oleh komoditas lainnya, seperti tomat, kentang, maupun polong-polongan. Harga sayuran terpantau masih stabil di harga normal. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai merah dipicu gagal panen serta cuaca buruk di sentra pertanian. Hari ini 35 per kilo. Dari sebelumnya harganya berapa? 28.000. Udah berapa lama nih kenaikannya? Baru hari ini. Mengenai persediaannya sendiri gimana? Nggak ada. Penyebab kenaikan harga udah tahu? Musim kadang hujan.
yang 38 karena cabai itu kan ada detailnya, cantiknya kalau cantik dia lebih. Sepinya pasar dan minat beli masyarakat mengakibatkan para pedagang khawatir tidak berani menyetok cabai karena rusak dan membusuk. Muhammad Hamdani, Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang dan Kota Sibolga. Memasuki musim panen padi di Kabupaten Deli Serdang, para petani justru mengeluh. Hal tersebut karena harga gabah saat ini turun menjadi Rp5.800 per kilogram, namun harga beras justru menjulang tinggi hingga Rp15.000 per kilogram. Ditambah lagi harga pupuk terus naik. Para petani di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, memanen padi seluas 5 hektar dengan sistem tracing. Musim panen dalam beberapa bulan terakhir ternyata tidak membuat petani lega dan duduk tenang. Sebab selain harga pupuk yang tak kunjung turun, harga gabah kini juga merosot. Gabah di bulan sebelumnya masih di harga Rp6.300 per kilogram. Kini harga gabah turun menjadi Rp5.800 per kilogram. Menurunnya harga gabah juga tidak lantas menurunkan harga beras di pasaran. Harga beras saat ini adalah Rp15.000 per kilogram. 300, sekarang 58, turunnya 500 perak. Mentara harga beras naik. Harapan kita nyari pupuk enak, pupuk diturunkan. Kan gitu ya kan Pak, dapat bantuan bibit. Ini nggak pernah dapat bantuan bibit. Petani berharap harga pupuk turun dan mendapat bantuan bibit. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.